Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 12 dalam mata kuliah Usul Tafsir wa Qawaiduh ingin mempresentasikan, ingin menjelaskan, ingin memaparkan sedikit daripada pembahasan daripada tugas kami, yakni dengan tema kaidah isim dan fi'il. Kaidah isim wa fi'il. Yang mana kelompok 12 ini terdiri dari dua orang. Yang pertama saya sendiri, yakni Muhammad Anis Fadilah, dan juga akhina fillah Muhammad Jumri Adhan. Yang mana masing-masing dari kami nantinya memaparkan satu tema atau materi dari pembahasan kami, yakni yang pertama saya membahas terlebih dulu tentang apa itu isim, dan nanti disusul oleh saudara kita Muhammad Jumri Adhan yang menjelaskan tentang fi'il. Tanpa panjang lebar lagi, langsung kita masuk kepada pembahasan, yakni apa itu isim. Isim itu adalah kata yang menunjukkan benda, nama, sifat, tempat, atau kata kerja yang dibendakan. Jadi menunjukkan dalam maknanya itu ya. Dalam makna isim itu menunjukkan nama benda, nama sifat, nama tempat, atau kata kerja yang dibendakan. Contoh dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya, seperti kalimat as-samawat, al-ard, ar-rahmah, terus ila yaumil qiyamah. Itu menunjukkan semua isim dari segi maknanya. Kita melihat dari segi maknanya ya. Sebagaimana pada Quran surah Al-An'am ayat 12 yang berbunyi berikut. Sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Jadi yang kita garis bawahi daripada Quran surah ini Al-An'am ayat 12 ini adalah fis samawati. Jadi kulli mamma fis samawati, as-samawati atau fis samawati ini adalah isim. Dari segi maknanya tadi ya, pengertian isim tadi. Karena as-samawati menunjukkan nama atau tempat, yakni langit. Nah, itu artinya langit. Atau al-ardi. Al-ardi itu menunjukkan maknanya bumi. Jadi menunjukkan nama atau tempat. Nah, itu juga isim. Atau ar-rahmah pada kalimat selanjutnya. Kata ba'ala nafsi rahmata. Ar-rahmata juga isim karena itu sifat kasih sayang. Jadi itu dari segi makna bahwasanya itu adalah isim. Tetapi dari segi lapas juga kita mempunyai, atau kaidah bahasa Arab itu mempunyai ciri tersendiri dari pada lapas tersebut. Dan ini cukup mudah dari segi lapas kita mengetahuinya. Di dalam kaidah ilmu nahwu kita sudah mengetahui bahwasanya dia di dalam kitab Jurumiyah. Dalam kitab Jurumiyah itu kan sudah kita mengetahui atau ciri-ciri, dibahas di situ ciri-ciri daripada isim. dalam redaksi atau dalam matan Jurumiyah itu kan disebutkan al ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwin wa dukhul alif wal lam wa hurufil khabdi. Jadi isim itu dikenal dengan khopat, yakni baris di bawah khopat. Jadi kalau ada kalimat yang terakhirnya itu khopat, maka itu pasti isim. Wa tanwin, dan bertanwin. Jadi apabila ada kalimat itu bertanwin, itu pasti isim. Atau wa dukhul alif wal lam, masuk alif lam. Kalau ada kalimat itu beralif lam, maka itu isim. Atau apalagi masuk huruf khopat. Huruf khopat itu adalah huruf yang membariskan ke bawah, kasrah, huruf jar. Kata lainnya huruf jar, huruf khopat. Seperti tadi fis samawati, fi itu adalah huruf jar. Seperti dalam kitab Jurumiyah itu kan huruf-huruf jar apa? Min ila na'ala fi ruba wal ba wal kaf wal lam. Itulah huruf khopat yang membariskan ke bawah. Jadi kalau ada kalimat yang dimasuki terlebih dahulu oleh huruf khopat atau huruf jar, maka itu pasti isim. Atau juga kemasukan daripada huruf qasam, huruf sumpah.
Huruf qasam itu ada 3. Waw, ba, ta. Seperti wallah, tallah, billah. Yang itu artinya semuanya demi Allah karena huruf sumpah. Dan itu juga membariskan khopat ke bawah. Ke bawah. Ya. Jadi apabila kemasukan huruf qasam, maka itu adalah pasti isim. Ya. Jadi fis samawati tadi. Kalau kita sudah mengetahui fis samawati itu apakah itu isim atau fi'il, maka pasti isim. Karena yang pertama fis samawati ada kalimat fi huruf jar, itu menunjukkan salah satu tanda isim. Yang kedua as-samawati wa dukhil alif wal lam, masuknya alif dan lam. Itu pasti juga isim karena ada alif dan lam. Dan juga terakhirnya garis di bawah atau baris di bawah, kasrah, jer, khofat, as-samawati. Nah, jadi as-samawati ti terakhirnya itu juga menunjukkan isim karena bil khobdi dengan baris di bawah. Karena fi'il tidak mungkin dia khofat baris di bawah. Ya, sebagaimana redaksi atau matan dari kitab Jurmi itu apa? Walil af'ali min dzalikar raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Fi'il itu menerima rafa', nasab, jazam dan tidak menerima khafat. Jadi fi'il itu tidak menerima khafat, tetapi isim falil asma'i min dzalikar raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu fiha. Jadi isim itu menerima rafa', nasab, khafat dan tidak menerima jazam. Tidak menerima jazam. Itu dari segi hukum atau i'rab daripada ilmu nahwu. Tapi kita tidak memaparkan di sini karena itu sudah dalam kitab nahwu saja. Nahwu saja. Kita membahas tentang isim saja di sini. Jadi itulah dari sedikit daripada ciri-ciri isim. Terus pertanyaannya, apakah berbeda isim dengan kaidah nahwu dan juga pembicaraannya dengan usul tafsir wa qawaiduh? Tentu saja jawabnya tidak. Karena ilmu nahwu itu sudah memang kaidah dalam bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran itu bahasa Arab. Maka tidak lepas daripada kaidah ilmu nahwu. Tetapi dalam kitab atau usul tafsir wa qawaiduh ini, isim itu lebih kepada mencakup daripada maknanya. Dari segi maknanya. Karena isim dari segi makna itu bisa berubah-ubah. Itu yang dibahas. Tapi itu yang lebih menonjolnya maksudnya daripada usul tafsir wa qaidah. Tetapi penjelasan isim di sini tidak lepas atau sama saja dengan kaidah nahwu, ya, kaidah nahwu. Jadi pola penggunaan kata isim di dalam Al-Qur'an itu sekali lagi di dalam kaidah bahasa Arab, kata isim bukan hanya merujuk pada kata benda, melainkan juga mencakup kata sifat, keadaan, kata ganti, kata tunjuk, nama dan masdar atau kata dasar. Jadi secara umum, pola-pola penggunaan kata isim di dalam Al-Quran dapat diklasifikasikan menjadi 7 macam. Dan kita di video ini, pada kesempatan ini, pada 7 macam ini ingin menyampaikan yang 7 macam saja. Tidak menguraikan isi-isinya, karena kalau diuraikan secara satu-satu tentang isi yang 7 macam ini itu memakan waktu yang panjang. Mungkin kita centil sedikit-sedikit tentang contohnya saja. Jadi yang pertama, pola-pola penggunaan kata isim di dalam Al-Quran itu, yang pertama mudzakkar dan juga muannas. Pertama ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan, ya. Contohnya apa? Dzalika Isa bin Maryam qala al-haqqi alladhi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam. Jadi Isa itu menunjukkan mudzakkar karena nama seseorang laki-laki, dan Maryam itu muannas karena menunjukkan nama seorang perempuan. Ataupun tidak dilihat dari nama, misalnya dilihat dari segi lafaz, misalnya seperti may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dzarrah itu juga muannas karena ada tak marbutuhnya. Kita tidak panjang lebar daripada pembahasan mudzakkar muannas ini. Pada kesempatan ini kita memaparkan sedikit atau menyentil sedikit daripada isi atau contoh daripada pembahasan. Yang kedua, isim dalam pola-pola penggunaan Al-Quran, pola-pola penggunaan isim dalam Al-Quran itu, yang kedua mufrad, musanna dan jama'. Ini sama saja dengan pembahasan di kaidah nahwu. Jadi semua ini tidak lepas daripada kaidah nahwu. Jadi mufrad, musanna, jama'. Mufrad makna tunggal, musanna makna yang menunjukkan dua, jama' menunjukkan makna banyak, lebih daripada dua.
3, 4 dan seterusnya. Jadi 3 itu sudah termasuk banyak jamak dalam kaidah bahasa Arab. Adapun mufrad seperti di surah Al-Ikhlas ayat pertama itu qul huwallahu ahadun. Ahadun itu menunjukkan menunjukkan mufrad, makna yang tunggal, esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Terus dalam Al-Qur'an juga musanna, contoh musanna itu seperti wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Jannatan itu artinya dua surga. Jadi makna yang menunjukkan dua itu adalah musanna, dua surga. Jannatun, jannatani, jinan. Jinan adalah jamak taksir. Nah, ada juga jamak namanya. Jamak ini terbagi 3, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Jamak muannas salim, jamak taksir jamak yang terpecah daripada mufrad, jamak mudzakkar salim jamak menunjukkan laki-laki, kalimat laki-laki mudzakkar yang banyak, jamak muannas salim menunjukkan muannas yang banyak. Yang banyak. Nah, langsung saja yang ketiga ada juga namanya nakiroh dan ma'rifah. Nakiroh dan ma'rifah. Ada isim itu nakiroh dan ma'rifah. Seperti ala innahum yasnuna sudurahum atau yastaghsuna thiyabahum. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum. Jadi sudurahum itu adalah ma'rifah karena bersandar daripada hum. Hum isim domir adalah ma'rifah. Setiap bersandar kepada yang ma'rifah maka jadi ma'rifah. Begitu juga siyabahum. Adapun nakirah itu seperti dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan itu adalah nakirah. Itu adalah nakirah dan ma'rifah. Terus munsorib dan ghairu munsorib. Munsorib itu bertanwin dan ghairu munsorib itu tidak bertanwin. Jadi isim itu ada munsorib, ada ghairu munsorib. Seperti munsorib contohnya apa? Waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Nasiron dibaca nasira karena waqaf. Nah, itu adalah isim munsorib. Isim yang bertanwin. Kalau isim yang tidak bertanwin seperti qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u. Safra'u itu safra'u. Mad wajib muttasil 6 harokat. Jadi safra'u itu tidak bertanwin, itu isim. Penegah tanwinnya adalah alif dan hamzah terakhirnya. Itu yang keempat. Langsung yang kelima maksur dan mangkus. Ada isim maksur dan isim mangkus. Maksur ialah isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Harokat akhir isim ini tidak berubah meskipun kedudukan isim itu berubah seperti baik itu rofa, nasab dan khafat. Seperti innas sofa wal marwata min syairillah. Innas sofa tetap dia as-sofa, tetapi kedudukannya, mahalnya tetap bisa berubah. Innas sofa di situ menjadi nasab karena daripada isim daripada inna. Terus isim mangkus. Isim mangkus ialah isim yang diakhiri dengan ya. Isim ini tidak berubah harokat akhirnya tetapi dalam keadaan rofa dan jar juga berubah. Maksudnya menduduki mahal. Tetapi dalam keadaan nasab huruf ya-nya berharokat fathah. Ketika nasab maka dijohirkan huruf fathahnya. Seperti indama anta mundhiru walikulli qaumin hadin. Hadin. Itu kan jar. Tapi ketika nasab hadin tadi dijohirkan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Hadiyaw wa nasira. Hadiyan itu nah. Itu ketika nasab. Itu jadi tamyiz atau jadi hal. Hadiyan. Wa kafa bi rabbika. Wa kafa itu fi'il, bi rabbika ba-nya itu ba ziyadah. Rabbika itu menduduki daripada fa'il wa kafa. Cukuplah Tuhanmu, cukuplah oleh Tuhanmu. Jadi Allah menjadi fa'il, hadiyan itu menjadi tamyiz atau hal. Keenam jamid dan juga mustaq turunan. Ada jamid baku, ada mustaq turunan. Jamid itu apa? Ialah isim yang baku tidak diturunkan dari kata dasar, tidak ada dasarnya. Sudah seperti sijil, min sijil atau bihijarah. Bihijarah itu juga jamid baku, tidak ada kata dasarnya. Bukan hajaro yazharu, itu batu juga. Tetapi hijarah ini kan hijarot ini tidak ada timbangannya. Timbangan apa? Masdar, bukan. Bukan hijarah. Itu sudah isim jamid. 7 langsung mu'rab dan juga mabni. Isim itu ada mu'rab bisa berubah di akhir kalimat, juga mabni tidak berubah. Mu'rab seperti walal akhiratu khairul lak minal ula. Khairun itu bisa berubah ketika
ketika itu khairun, walil akhiratu khairun, itu jadi khabar mubtada daripada al akhirah. Sesungguhnya hari kemudian itu yaitu lebih baik bagimu. Itu mubtada. Ketika dia misalnya menjadi nasab itu khairan, ketika dia jar itu khairin. Ya, jadi bisa berubah, tetapi kalau mabni itu tidak berubah. Seperti isim domir ana, nahnu, huwa, huma, hum, itu semuanya kedudukannya ketika nasab, ketika rafa, ketika jar tetap seperti itu. Itu mabni tidak berubah. Itu bisa berubah. Itu yang ketujuh, mu'rab dan juga mabni, tidak menerima i'rab. Nah, jadi 7 macam itu adalah pola-pola penggunaan isim daripada Al-Quran secara umumnya ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan penjelasannya sedikit daripada mengenai isim ini. Dan juga setelah ini kita dengarkan daripada akhina fillah Muhammad Jamil Adhan daripada menguraikan sedikit daripada apa itu fi'il. Daripada wa'alaihi kepada Jamil Adhan wa'alaihi falyatabudul mashkura. Nah, sekarang kita akan masuk di pembahasan tentang fi'il. Apa sih itu fi'il? Fi'il adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang terikat oleh waktu. Nah, di fi'il ini juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amar. Apa sih itu fi'il madi? Fi'il madi adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang telah lalu atau yang sudah lampau. Contohnya kayak tadi aku sudah selesai nulis. Nah, pekerjaannya nulis, tapi dia sudah melakukannya tadi. Berarti itu contoh dari fi'il madi. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan sekarang dan yang dilakukan nanti. Contohnya kayak aku lagi nulis nih. Nah, yang dilakukan nulis, tapi dilakukannya sekarang, sedang nulis. Ya, yang akan datang nanti dah aku nulis. Nah, nanti kan dia nulis, belum dia lakukan untuk menulis. Itu contoh dari fi'il mudhari. Dan yang ketiga itu ada fi'il amar. Fi'il amar ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan perintah gitu lah. Contohnya tuh kayak tolong dong ambilin pulpen, tolong dong ambilin buku, tolong dong kerjain ini, atau kerjakanlah ini, atau dan lain sebagainya. Itu contoh dari fi'il amar. Mungkin segitu sedikit pembahasan fi'il dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Syukran. Itulah dari kelompok kami, kelompok 12, yang sedikit menjelaskan, memaparkan, mempresentasikan tentang tema kaidah isim dan fi'il. Dari kelompok kami, kelompok 12, yang mana kesimpulannya adalah tentang pola-pola penggunaan kata isim dan fi'il dalam Al-Quran ini dapat dikategorikan sebagai kajian nahwu terapan. Dapat dikategorikan sebagai kajian nahwu terapan dalam perspektif Al-Quran. Karena sifatnya terapan, maka kaidah-kaidah nahwu atau tata bahasa Arab ini tidak diulas secara tegas di sini. Kaidah-kaidah ini hanya diposisikan sebagai keterangan penjelasan. Itulah kaidah isim dan fi'il dalam perspektif Al-Quran atau usul tafsir ini yang baru saja kami jelaskan. Kelompok 12. Kami dari kelompok 12 terdiri dari 2 orang, Muhammad Anis Fadilah dan juga akhina fillah Muhammad Jamil Adhan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.